Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan permudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah Iruma-kun di dunia iblis, di mana manga yang gua bahas ini akan menjadi anime di season keempat. Jadi setelah kelas abnormal memutuskan akan membawa tarian Evidol, para gadis pun memulai latihannya. Namun setelah beberapa kali mencoba, mereka merasa ini adalah hal yang sulit dan mustahil mereka lakukan serta memilih untuk pergi. Kerori masih ingin mencoba dan berkata ia hanya ingin melihat lagi sekumpulan orang yang menari Evidol. Kemudian di studio Royal One, mereka berkumpul dan mendengar arahan dari Kerori. Ia meminta agar semuanya menjadi Evidol. Semua orang di sana pun keheranan dengan apa yang dimaksud Kerori. Lalu Kerori menjelaskan jika Evidol adalah seorang pemain pamungkas serta perwujudan pesona. Jadi ia mengusulkan untuk memakai model dari video karena mulai dari cara model itu melangkah, bernyanyi, dan juga melihat, semua sudah dirancang sedemikian rupa agar terlihat mempesona dan memikat penonton. Ia juga menambahkan jika mereka itu sangat imut. Garp pun akhirnya mengerti dan membayangkan jika mereka harus berpenampilan seperti model wanita Evidol tersebut, yang membuat para murid lelaki di sana hampir menolak. Kerori langsung membantah dan berkata jika ada juga Evidol lelaki. Ia pun menunjukkan video Evidol laki-laki itu. Melihat video tersebut, Garp dan yang lainnya sangat terpesona. Kerori bersemangat menjadikan mereka Evidol laki-laki yang sempurna untuk pertunjukan nanti. Tapi para murid sudah pesimis bahwa mereka tidak mungkin melakukannya karena tidak tahu caranya. Karena mendengar keluhan mereka, Kerori pun berinisiatif untuk langsung memperlihatkan secara langsung bagaimana tarian Evidol. Ia pun menyalakan musik dan bersiap dengan tariannya. Semua takjub akan perubahan Kerori yang tiba-tiba bersinar menawan. Ia lalu menari dengan keren serta bisa membius teman-temannya. Semua pun berteriak histeris karena mereka kini jatuh cinta pada penampilan Kerori. Setelahnya Kerori mendapat pujian dari teman-temannya. Ia pun tersadar jika sudah berlebihan membawa tarian tersebut. Setelah memakai kacamatanya kembali, ia lalu menyuruh mereka membayangkan bagaimana para penonton sangat terkagum-kagum hanya karena lambaian tangan. Bukankah mereka akan sangat senang melihatnya? Semua pun setuju dan tak sabar untuk melakukan tarian tersebut. Kerori lalu berkata jika ia akan membawa beberapa alat sihir untuk membantu mereka dengan bantuan Nisan dan Clara sebagai pemimpin tarian. Lid pun bertanya apa tugas untuknya. Kerori bercanda jika ia hanya harus berkata aku keren selama 666 kali. Selanjutnya Kerori akan meninjau bagaimana persiapan dari tim musik, yakni Iruma dan Purson yang kini terlihat sedang berlatih di ruang musik. Saat berlatih di ruang musik, Iruma memainkan tuts piano dengan kikuk dan tak beraturan. Ia pun dimarahi Purson yang mengatakan dirinya sangat payah. Iruma lalu meminta maaf atas permainan buruknya. Purson menambahkan wajar ia sangat buruk karena ini permainan pertamanya, dan mengumpamakan dengan seekor bayi burung yang sulit untuk mengepakkan sayapnya. Jika ia tahu sulitnya, maka Iruma wajib melakukan hal lebih dari itu agar bisa berhasil. Iruma pun menjadi bersemangat kembali untuk berlatih karena merasa ia sudah diberi tanggung jawab oleh rekannya. Iruma lalu mengingat momen saat pembagian tugas dari Kerori, di mana saat itu grup musik terdiri dari Purson dan Iruma dan sisanya diisi ke grup dance semua. Asmodeus pun memprotes kenapa Iruma ada di tim pendukung, yang padahal Iruma sangat jago menari. Kerori beralasan jika Iruma ikut menari maka fokus penonton hanya akan melihatnya saja, sedangkan kali ini mereka harus membuat Ni dan Purson menjadi bintang utama. Lalu ia juga menaruh Dalet di pendukung karena ia tak perlu menaikkan rank kali ini. Menurutnya, orang yang mempunyai pendengaran yang bagus untuk piano serta orang yang cocok untuk bekerja sama dengan Purson hanyalah Iruma. Ia juga memohon pada Iruma karena hanya ia yang bisa memimpin mereka semua. Kerori pun bertanya apakah Iruma bersedia menerimanya.
Lalu Iruma menjawab dengan semangat bahwa ia akan menerimanya dengan senang hati. Teman-temannya lalu memuji bahwa memainkan piano itu sangat bagus dan Iruma adalah orang yang tepat. Jess juga menawarkan pijatan jika jarinya merasa lelah. Dan Nissan yang memuji kalau Iruma yang membawakannya maka akan terlihat lebih bagus. Clara dan Asmodeus juga menyemangati Iruma agar menjadi pemimpin yang baik untuk mereka. Iruma sangat senang dan semakin bersemangat mendengar pujian serta harapan dari teman-temannya. Ia lalu sesumbar kepada Purson jika ini adalah hal yang mudah baginya. Kerori lalu membantu Iruma dengan memberinya seseorang yang sudah berpengalaman dalam bermain piano. Siapakah dia? Ya, orang itu adalah Sabnok yang sangat lihai dalam permainan piano. Sabnok pun mendapat pujian dari teman-temannya dan dengan gaya sombongnya ia berkata ini adalah suatu hal yang diharapkan dari calon Raja Iblis mendatang. Selanjutnya mereka pun saling berunding lagu apa yang pernah dimainkan. Iruma pun menyebutkan satu lagu namun Sabnok merasa tidak pernah mendengarkannya. Lalu Iruma segera bersiap menunjukkannya. Namun saat ia akan menyentuh piano itu, tiba-tiba saja piano tersebut menutup diri dengan kerat. Iruma terkejut dibuatnya. Sabnok pun berkata jika ia harus membungkuk terlebih dahulu agar piano itu tidak marah. Sabnok juga menjelaskan jika piano ini akan merubah bentuknya sesuai dengan pemain yang mendudukinya. Kini giliran Iruma yang mencobanya. Iruma perlahan menekan touch piano dengan hati-hati. Sabnok berpendapat jika piano ini akan mencerminkan kepribadian pemainnya dan akan memperbaiki dirinya sendiri. Sabnok menyuruhnya membayangkan suara apa yang akan ia buat. Iruma merasa takjub dengan piano yang kini mengikutinya. Sabnok juga memberitahu jika Iruma perhatikan piano ini akan memberikan kuncinya sendiri saat pemainnya sudah mahir. Terakhir, Sabnok berpesan agar ia terus berlatih untuk terbiasa dengan piano ini. Iruma pun mengerti dan antusias memainkannya. Namun kini, kembali ke awal tadi, Iruma merasa ia tidak dapat mengikuti nadanya dengan tepat dan saat ia salah memainkan nadanya, maka piano tersebut akan berubah bentuk menjadi hal yang berbulu dan pada akhirnya selesai dengan kekacauan. Ia pun menyerah dan akan memanggil Sabnok lagi untuk melatihnya. Kemudian Iruma dan Purson pun pergi. Iruma bertanya apa Purson akan mengikutinya. Dia juga bercerita bahwa bermain musik itu sangat sulit dan harus rajin berlatih. Namun apa yang dilihat oleh Purson adalah berbeda. Iruma berkata sulit tapi mulutnya tersenyum. Purson pun khawatir jika Iruma memiliki masalah pada mulutnya dan menyarankan agar Iruma beristirahat sebentar. Iruma menolaknya dan bercerita jika dulu ia sering disuruh ini dan itu, tapi saat ini ia sangat senang karena merasa dirinya diberi kepercayaan oleh teman-temannya. Ia juga baru pertama kali merasakan kebahagiaan seperti ini, jadi ia akan mencoba berlatih lebih keras lagi. Purson yang mendengarnya teringat saat Iruma merengek karena piano tadi dan merasa jika Iruma tidak menyadari sesuatu. Purson pun menjawab, ia mengerti apa yang dirasakan oleh Iruma saat ini. Kemudian akhirnya mereka sampai di ruang dance. Kerori yang ada di depan menyambut mereka dan bertanya apa mereka sudah menyerah. Kerori juga berkata jika saat ini grup dance sedang sibuk termasuk Sabnok. Iruma mencoba bertanya sekali lagi, namun Kerori mengancam bahwa mereka benar-benar sibuk. Mereka pun bersyukur tidak ada di grup dance. Lalu Kerori yang melihat Iruma dan Purson merasa sudah menduga jika hal ini akan terjadi. Jadi Kerori sudah mempersiapkan pengajar yang sempurna untuk mereka dan meminta orang itu untuk melatihnya. Kerori pun menyuruh mereka berdua untuk segera kembali ke ruang musik karena sudah pasti pengajar tersebut ada di sana. Iruma dan Purson segera berlari kembali ke ruang musik dan sesampainya di sana mereka terkejut karena orang itu adalah Kalego Sensei yang terkenal akan kedisiplinannya. Kalego pun sudah duduk membawa tongkat dan menyuruh Iruma dan Purson untuk segera duduk karena mereka sudah terlambat. Sebelumnya Kerori menemui Kalego Sensei untuk meminta bantuannya agar bisa mengajari Iruma bermain musik. Kalego Sensei pun bertanya kenapa harus dirinya dan dijawab oleh Kerori bahwa dia sudah melihat catatan pemenang festival musik tahun lalu yang pelatihnya adalah Kalego Sensei.
Selain itu, dia juga menanyakan hal ini kepada Balam Sensei bahwa memang benar jika Kalego Sensei adalah orang yang bisa memainkan semua instrumen musik. Kerori juga berkata bahwa ia kesulitan untuk mengajari semua kelas latihan bermusik. Maka dari itu, Kerori merasa kalau Kalego Sensei adalah orang yang tepat untuk membantunya. Kalego Sensei pun menerima permohonan itu, namun Kerori sedikit terkejut karena ternyata sangat mudah untuk membujuknya. Kalego Sensei pun berkata jika hal ini dikarenakan para guru-guru iblis mempunyai pedoman untuk selalu memprioritaskan pertumbuhan para murid. Jadi keputusan Kerori untuk meminta bantuannya adalah hal yang tepat dan juga dia merupakan guru yang sangat berdedikasi. Saat ini di ruang musik terlihat Kalego Sensei yang sangat tegas mendidik Purson dan Iruma. Mereka berdua terlihat sangat tertekan atas latihan yang diberikan oleh Kalego Sensei. Saat Iruma salah menekan touch, Kalego pun memarahinya dan menyuruhnya untuk mengingat apa yang sudah ia ajarkan. Kalego Sensei juga memarahi Purson yang memainkan tempo terlalu cepat dan menyuruhnya untuk berhenti berimprovisasi agar bisa mencocokkan nada dengan partnernya. Lalu Kalego Sensei pun memberikan arahan bahwa ia akan memasukkan sebuah nada dasar dari sebuah lagu, yaitu arpeggio harmoni, falsetto dan tangga nada dasar serta memasukkan ke diri mereka. Ia juga berkata mereka tidak perlu khawatir jika jari-jari mereka patah saat berlatih, karena Kalego tidak akan menyerah untuk mendidik mereka berdua dan membuat Iruma serta Purson terkejut mendengarnya. Berlatih selama 6 jam tanpa henti, terlihat Iruma dan Purson sangat kelelahan. Namun Kalego Sensei tidak memberikan waktu untuk mereka istirahat karena pelajaran selanjutnya akan segera dimulai. Ia juga menjelaskan bahwa mereka berdua tidak mempunyai pemahaman dalam sebuah lagu, apalagi lagu yang mereka pilih itu tergolong sulit. Selanjutnya, Kalego Sensei menjelaskan jika lagu Karpet Merah Lilith yang berisi tentang wanita cantik yang pernah mengendalikan dunia iblis yang bernama Lilith. Jalan yang Lilith lewati dipanggil dengan sebuah karpet merah yang mempunyai arti karpet tersebut adalah seorang pria yang bersaing untuk mendapatkannya. Dan ini adalah lagu untuk pujian dan pemujaan kepada Lilith. Sebuah lagu dari para orang yang mencoba untuk merayunya. Dengan kata lain, tema lagu ini adalah cinta. Mendengar cerita dari Kalego Sensei, Purson pun menahan tawanya. Kalego yang melihatnya langsung mengeluarkan skillnya untuk menumbangkan Purson. Dirinya pun beralasan ia hanya sedikit geli dengan kata cinta yang keluar dari Kalego Sensei. Kalego juga menjawab dia harus mengatakannya karena itu memang artinya. Kalego Sensei kembali menjelaskan jika saat tampil para penari adalah karakternya, maka musiknya adalah dunia bagi mereka. Selanjutnya, Kalego memberikan contoh kepada mereka dan meminta Purson untuk memainkan bait kedua bersamanya. Sambil memainkannya, Kalego mengatakan jika ingin memasuki dunia Lilith, mereka harus memakai musik ini. Ia juga bercerita jika Lilith adalah seorang wanita yang cantik. Para pria banyak yang ingin mendapatkannya, mulai dari merayunya, mengejarnya, dan memohon kasih sayangnya. Akan tetapi, Lilith sendiri tidak tergoda oleh rayuan mereka, dan itulah arti dari lagu tersebut. Mendengar penjelasan dari Kalego Sensei, mereka pun tersipu dan takjub. Namun Iruma merasa lagu ini sedikit terlalu dewasa. Purson menambahkan lagu ini juga sedikit agak cabul, tapi tidak jadi ia ungkapkan karena takut pada Kalego. Ia pun mengatakan ini lagunya cantik dan indah dan berpikir lagu ini agak sedikit menakutkan. Kalego pun marah padanya dan akhirnya menggantung Purson di patung kepala serigala. Kalego lalu memberikan arahan kepada Iruma agar membangun musiknya sendiri bukan melihat apa yang sudah ia contohkan tadi. Selanjutnya ia menyuruh Iruma untuk membayangkan bagaimana caranya ia merayu Lilith. Lalu Iruma mencoba bermain sambil membayangkan ia merayu Lilith, mulai dari berlutut dan memujinya cantik serta ingin melihatnya bersenang-senang. Namun bukannya berakhir dengan pernikahan, mereka malah saling berbagi makanan di meja makan. Iruma pun berkata ia akan mengulanginya sekali lagi. Namun Iruma tetap tidak mengerti kenapa akhir permainannya selalu di meja makan. Kalego Sensei yang melihatnya segera emosi dan berpikir jika hal yang harus ia lakukan dahulu adalah memperbaiki prioritas dalam pikiran Iruma.
Di belakang, Purson diam-diam tertawa melihat Iruma dimarahi. Kemudian Kalego memerintahkan Iruma dan Purson untuk menelpon pengasuhnya dan memberitahu jika malam ini mereka akan begadang untuk latihan. Iruma langsung mengeluarkan ponselnya dan mendapatkan sebuah chat jika ia harus melakukan yang terbaik karena temannya saat ini juga berlatih sangat keras. Iruma menjadi bersemangat kembali karena melihat chat dari temannya dan bertekad untuk lebih bekerja keras lagi. Di ruang musik kini terlihat Clara dan Asmodeus yang saling terikat dan mencoba berlatih untuk menyamakan gerakannya. Karena mungkin sudah kelelahan, mereka pun jadinya tidak bisa lagi membedakan mana arah kanan dan kiri. Namun mereka tetap mencoba yang terbaik dan melanjutkan latihannya. Di tempat lain terlihat kisah akhir dari lagu Lilith tadi dengan Kalego Sensei dan Lilith yang akhirnya menikah. Dan di sini kita dijelaskan gelang yang mengikat Asmodeus dan Clara adalah gelang mimikiri. Saat gelang itu diisi dengan sihir, itu akan menyinkronkan pergerakan orang yang memakainya. Aslinya gelang itu dipergunakan untuk menundukkan para monster yang susah dikendalikan. Tapi jika digunakan dengan buruk, hal buruk akan terjadi seperti yang terjadi kepada Asmodeus dan teman-temannya yang belum terbiasa dengan sinkronasi pergerakan mereka satu sama lain, mengakibatkan mereka terjatuh bersama-sama. Melihat itu, Kerori mengubah cara belajarnya, yaitu dengan membagi mereka menjadi beberapa grup untuk membiasakan sinkronisasi pergerakan satu sama lain. Dan Kerori meminta untuk mereka memastikan mengikat setiap langkahnya, terutama Asmodeus dan juga Clara. Di taman dalam ruangan Royal One, Asmodeus dan Clara memulai latihan mereka dengan gelang mimikiri terikat di tangan dan kaki mereka. Asmodeus memberi arahan jika langkah pertama tarian mereka nanti diawali dari sisi kanan. Namun yang terjadi, hanya 2 gerakan saja telah membuat mereka terjatuh kembali. Asmodeus memarahi Clara karena terlalu jauh mengayunkan tangannya. Tapi Clara memprotesnya karena melakukannya seperti rocker itu jauh lebih keren. Clara melakukan tarian dengan berimprovisasi sendiri dan improvisasi itu tidak dimengerti oleh Asmodeus. Dalam pikiran Clara merasa Asmodeus itu sangat bodoh. Melihat raut wajah Clara yang berubah, Asmodeus merasakan kalau Clara sedang memikirkan sesuatu yang kasar saat ini. Dan juga jika ia terus berakhir dalam posisi memalukan tersebut, Asmodeus sangat malu untuk bertemu dengan Iruma. Mendengar itu, Clara malah sengaja untuk pergi melihat teman-temannya yang lain. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah Garp, Kamui, dan Arokel, di mana tarian mereka sangat selaras satu sama lain. Asmodeus cukup terkejut kalau mereka telah berhasil menyelaraskan pergerakannya satu sama lain. Kamui menimpali kalau ia tidak boleh membuat kesalahan. Asmodeus pun merasa heran kenapa Kamui tidak boleh melakukan kesalahan. Jadi sebelumnya Kamui mengusulkan agar mereka dapat lebih fokus, yaitu dengan membuat taruhan. Siapa yang membuat kesalahan akan dihukum. Itu akan seperti sebuah kompetisi. Dan siapa saja yang membuat kesalahan, maka hukumannya adalah harus membocorkan rahasia apapun tentang teman wanita mereka. Di sini Garp yang paling depresi karena ia tidak bisa membicarakan teman wanitanya tanpa seizin mereka. Yang paling merasa senang adalah Kamui, karena jika dirinya tidak membuat kesalahan maka ia akan mendapatkan semua informasi itu. Dan karena hal itulah kenapa mereka dapat menari dengan baik. Setelah mendengar itu, Asmodeus meninggalkan mereka dengan rasa jengkel. Lalu kita diperlihatkan tim Lead, Nisa, dan Sabnok. Lead merasa ia telah merasakan pergerakan yang sama dengan Nisan. Akan tetapi sesuatu yang besar menghalanginya. Sesuatu itu adalah Sabnok. Nisan memuji penampilan Sabnok dan juga Lead. Menurut Sabnok, seorang Raja Iblis harus mempunyai telinga yang bagus dan berkoordinasi dengan sempurna. Di belakang, Lead berusaha melewati Sabnok yang bertubuh besar karena tidak bisa melewati, dan dari samping Lead pun menaiki punggung Sabnok lalu berteriak kalau dirinya lebih baik untuk Nisan, dalam arti memimpin tarian yang lebih baik karena Lead sangat mahir dalam tarian revolusi. Asmodeus dan Clara yang sedang berjalan di luar mendengar teriakan Lead yang cukup keras, dan di ruang sebelahnya terdengar juga teriakan tim lain yang sedang bertengkar. Antara lain Kerori dengan rekannya.
Pertengkaran itu terjadi karena Kirori meminta temannya itu untuk tersenyum, senyum yang lebar. Akan tetapi temannya menganggap yang terpenting adalah langkah yang benar. Siapa peduli dengan wajahnya? Namun pikir Kirori, seseorang yang terlahir cantik itu mempunyai tugas untuk memancarkan pesona mereka. Kemudian Kirori dan temannya menyuruh Jess untuk memperbaiki langkahnya dan juga harus tersenyum. Jess yang merupakan seorang pria satu-satunya di sana hanya bisa bersabar, dan ia pun akhirnya merasakan gimana ribetnya seorang perempuan. Sambil berantem, Kirori melanjutkan tariannya bersama rekan-rekannya. Di luar, Asmodeus dan Clara sangat takjub melihat mereka karena mereka dapat menari dengan bagus meski sedang berkelahi. Pada akhirnya, Clara dan Asmodeus kembali ke tempat latihannya. Mereka merenungkan walau pada berisik tapi teman-temannya dapat menari dengan baik. Asmodeus berkata mungkin di antara mereka harus saling terbuka satu sama lain agar dapat saling memahami. Asmodeus pun mengajak Clara untuk duduk dan ia pun mulai angkat bicara. Tapi yang terjadi kembali mereka saling bertengkar dan saling mengejek satu sama lain. Kata Clara, Az itu kejam, selalu memegang kepalanya. Menurut Az, ia melakukan itu untuk menghentikan tingkah Clara yang bodoh. Kemudian mereka pun menyerah dengan perdebatan yang tidak menemui titik terang. Sejenak Clara ingin melupakan soal sinkronisasi gerakan dengan yang lain. Yang ingin dia lakukan saat ini melihat Irumakun. Kata-kata itu keluar bersamaan dengan Az. Mereka berdua pun mulai berbincang soal Iruma. Jika bukan karena Iruma, mereka tidak akan pernah bertemu. Clara merasa hal itu sangat aneh, tapi ia sangat beruntung. Akhirnya mereka berdua menemukan kecocokannya itu mengagumi Iruma. Karena Iruma mereka semua dapat bertemu dan Iruma adalah orang yang bisa melakukan apa yang tidak bisa Az lakukan. Clara pun berkata karena mereka berteman dengan Iruma jadi tidak boleh membuatnya kecewa. Az pun duduk dan mulai menampilkan wajah coolnya lalu menyapa Clara dengan lemah lembut. Clara pun membalas tatapan Asmodeus dengan mata berbinar. Tapi tidak berselang lama suasana itu berubah menjadi kacau kembali. Clara bertingkah bodoh dan ia mulai berusaha memanggil Az dengan nama aslinya. Tapi yang terjadi Clara berkata kalau nama Az itu adalah Andrago. Singkat cerita, Shen memperlihatkan murid kelas abnormal yang dipimpin oleh Kirori sedang berlatih. Pada saat itu, tarian mereka sudah jauh lebih baik. Salah satunya sinkronisasi Asmodeus dan Clara. Sambil menari, Asmodeus dan Clara saling berkata mereka tidak pernah berada dalam satu halaman yang sama, tidak juga berpikir yang sama. Sering-seringnya berdebat satu sama lain, tetapi mereka telah berjuang sejauh ini. Akhirnya, para penari telah menemukan jiwa mereka, dan itu membuat Asmodeus dan yang lainnya sangat senang. Kirori beranggapan kalau para penari sudah siap. Sekarang waktunya untuk bertemu dengan grup musik. Di sana Asmodeus dan Clara kembali berdebat. Menurut Az, Clara salah di bom terakhir. Tetapi menurut Clara, posisi Asmodeus kurang di sudut 10 derajat. Di akhir panel, kita diperlihatkan percakapan antara Asmodeus dan Clara pada saat mereka berlatih berdua. Di sana Asmodeus berkata kalau ia menyukai Clara. Dan kata-kata itulah yang membuat mata Clara berbinar dan senang. Tapi itu cuma hayalan Mimin aja ya. Hahaha.